Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-6 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati perlindungan penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi ini. Sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya. Agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertemakan menjadi pribadi yang berjaga-jaga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita terdapat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-42 sampai 44 dan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah janji terbesar yang tersisa bagi orang percaya. Jika kedatangannya yang pertama adalah sebagai hamba yang menderita untuk menyelamatkan kita, maka kedatangannya kembali adalah sebagai raja yang mulia untuk menghakimi dunia dan menjemput mempelainya, gerejanya, orang percaya. Saudara dan saya, puji Tuhan, haleluya. Persoalannya bukan kapan dia datang, karena itu adalah rahasia Bapa, melainkan bagaimana kondisi kita saat dia datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada 3 sikap menyongsong kedatangan Tuhan. Yang pertama, hiduplah dalam kewaspadaan. Hiduplah dalam berjaga-jaga. Matius 24 ayat yang ke-42 kita baca bersama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga bukan berarti kita berhenti bekerja dan hanya menatap ke langit. Berjaga-jaga berarti menjaga hati kita agar tidak terikat dengan keinginan duniawi. Menjaga hidup agar tetap kudus dan menjaga api roh kita tetap menyala seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang kedua, menyelesaikan tugas amanat agung. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatnya. Tuhan ingin mendapati kita sedang melakukan tugas saat dia datang kembali. Apa tugas kita? Memberitakan kabar baik melalui kesaksian pribadi kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda ketika menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia mengampuni dosa kita oleh kematiannya di kayu salib. Kebangkitannya mengalahkan segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Dan kenaikannya kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali menjemput setiap orang percaya untuk diajak tinggal bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Inilah kabar baik yang kita harus bagi kepada mereka yang belum terjangkau. Orang-orang dekat saudara, orang-orang yang saudara kasihi. Agar mereka mendengar kabar baik ini. Dan oleh anugerah Tuhan, mereka menerima keselamatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan dan kekudusan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Bapak Ibu Saudara, kerinduan akan kedatangan Tuhan seharusnya memotivasi kita untuk hidup suci.
Kita tidak ingin didapati sedang berkompromi atau menyimpan dosa saat Sang Raja datang menjemput orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan adalah kabar sukacita bagi mereka yang siap, namun menjadi kabar buruk bagi mereka yang lalai. Jangan biarkan kesibukan dunia kita yang sementara ini membuat kita lupa bahwa kita adalah musafir yang sedang menanti jemputan pulang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali untuk kita selalu sadar akan kedatangan Tuhan kembali. Kita tidak akan disibukkan dengan kapan Dia datang, karena tidak seorang pun tahu kapan Yesus datang kembali. Tetapi yang penting adalah bagaimana keadaan rohani kita, bagaimana keadaan hidup kita waktu Dia datang kembali. Itulah kita bersyukur pagi ini oleh kuasa firman-Nya mengingatkan, menyadarkan kita pagi ini. Biar kita tetap berjaga-jaga, haleluya. Hidup di dalam kekudusan, melaksanakan tugas amanat agung, haleluya. Dan terus membawa hidup ini semakin menyenangkan Tuhan. Di tengah-tengah kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membaharui iman kami, membaharui kasih dan pengharapan kami kepadamu, untuk kami lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menikmati kuasa firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari dan menjadikan hidup ini semakin indah, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat firman-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa, mohonkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman
ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan, diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.